dan khususnya kepada Sayyidul Farah, Bapak Siswadi yang memiliki cucu kedua perempuan setelah laki-laki. Alhamdulillah saya juga punya ponakan persis tadi sebelum saya naik ke sini melahirkan perempuan. Jadi saya juga punya cucu dari ponakan saya, belum diberi nama, dan insya Allah dari majelis ini nanti saya ingin membuatkan namanya terinspirasi dari majelis Dr. Hafidhah ini. Doanya mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Pak Siswadi menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Ya, iblis itu juga ada yang kurus. Dia susah karena mengganggu dan menggoda orang. Yang diganggu itu kuat sekali, sehingga
dia berpikir terus, akhirnya kurus. Tapi bukan berarti iblis kurus menggoda manusia yang kurus. Tidak. Jadi ada iblis itu gemuk gitu karena manusia tanpa digoda sudah melakukan apa yang diinginkan iblis. Iblisnya gemuk karena iblisnya banyak mengandung. Iblis yang kurus itu karena menarik orang itu tidak mau tergoda. Akhirnya lama-lama dia menjadi kurus. Nggak usah ditafsiri kenapa Pak siswa jadi kurus. Negarain. Para jamaah yang rahmati Allah, saya bangga di majelis pagi hari ini karena seluruh tetangga kami lihat sahabat-sahabat saya, senior saya di pemerintahan daerah dulu waktu zamannya saya masih di DPRD, Pak Hadir, Pak Budi, kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Pensiun yang menyenangkan adalah pensiun yang selamat. Artinya pemerintahannya selesai, urusannya selesai. Banyak orang menyelesaikan urusan pemerintahannya selesai, tapi urusan pribadinya belum selesai. Alhamdulillah di lingkungan kita ini banyak pejabat yang seandainya pensiunnya dengan selamat. Mudah-mudahan yang belum pensiun juga selamat. Pak Siswaji bangga karena punya bupati rumahnya di sini, punya calon sekda rumahnya di sini, punya sekretaris PGRI rumahnya di sini. Hanya saya bupatinya kan bupati di sini, cuma rumahnya di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hadrah ini dihadirkan terus? Mohon tidak menjadi perdebatan antar golongan. Hadrah ini tidak ada urusannya sebenarnya dengan golongan. Saya luruskan dulu, karena hadrah itu hadir di saat Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor itu dengan hadrah, dengan rebana. Rebana itu nama alatnya. Ini namanya rebana. Rebana atau tamborin. Kenapa disebut hadrah? Itu kemudian kata jadian dari orang-orang sufi yang ingin menghadirkan Rasulullah SAW, menghadirkan Allah pada hatinya di saat dia melakukan syair-syair pujian-pujian. Makanya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Hadir. Maka kalau kita main hadrah tidak menghadirkan Allah, tidak menghadirkan Rasulullah SAW, tidak menghadirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya substansi hakikat hadrah tidak dapat. Kalau hanya sebagai hiburan, nggak dapat. Tapi harusnya hadrah itu menghadirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu di saat Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat Madinah, Tola'an Badru alaina, waktu itu menyambut kehadiran Nabi dengan rasa bahagia, dengan rasa bangga, dan disambut dengan cinta yang amat sangat, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Tapi sekarang bisa jadi ini hanya sebuah seni, bisa jadi ini sebuah hiburan. Harusnya sekarang dikembalikan kepada asalnya, yaitu menghadirkan, namanya hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Hadir. Ya, jadi anak-anak ini diajari untuk menghadirkan cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak terjebak kepada syair. Perkembangan dari Tola'an Badru alaina itu kemudian oleh kalangan sufi. Kalangan sufi ini dulu tidak mau berhiruk pikuk dengan dunia politik, tidak mau ikut campur dalam perpecahan DPR RI. Kalangan sufi tidak mau ikut KMP maupun KIH. Maka beliau menyendiri dan hanya berpikir serta merenung, merefleksi diri untuk selalu menjaga hatinya cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, di saat beliau merenung, merefleksi diri itu,
Beliau itu membuat syair-syair, lalu dinyanyikanlah, lalu disuarakanlah, lalu dipukulkan rebana itu dalam rangka menghibur dirinya agar dia cinta kepada Allah dan Rasul. Begitu ceritanya hadroh itu kenapa dicintai oleh kalangan sufi. Kemudian karena sufi ini berada di pinggir-pinggir kota yang tidak masuk di dalam pusat pemerintahan, akhirnya hadroh ini identik dengan golongan-golongan tradisional. Maka akhirnya karena golongan tradisional di Indonesia itu diidentikan dengan Nahdlatul Ulama, melekatlah kemudian hadroh ini seolah-olah menjadi satu dengan Nahdlatul Ulama karena ada di pinggir-pinggir. Tapi sekarang hadroh itu muncul sebagai substansi di televisi-televisi, tidak lagi ada di pinggir tapi sudah mulai ada di tengah. Bahkan ada musik rock yang dikombinasi dengan hadroh. Saya nggak tahu bagaimana menghadirkan Rasulullah di saat main rock. Ini sekilas tentang hadroh. Kalau rebana itu nama dufuf. Dufuf itu adalah pukulan. Dufuf disebut di dalam hadis a'linu hadzal nikah. Yajlisu fil masajid yadribu alaihi dufuf. Iklankanlah pernikahan ini. Nikah ini harus diiklankan. Iklan itu bahasa Arab, maknanya ramaikan, umumkan, beritahukan. Bagaimana caranya? Sunnahnya ada di dalam masjid. Kemudian yadribu alaihi dufuf, pukul rebana. Memukul rebana ini hukumnya menjadi sunnah untuk meramaikan acara-acara khususnya walimah untuk menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya rebana itu bukan milik Nahdlatul Ulama saja, tetapi milik umat Islam. Para jamaah rahmati Allah, kita akan mengkaji hari ini tentang iblis itu menembak manusia dari sisi potensi kelemahannya. Kelemahan manusia itu senang pada interior, senang pada hiasan. Coba kalau kita punya rumah, itu pasti listnya pakai kit. Itu interior. Lampu-lampunya yang indah. Di pagar-pagar rumahnya itu dikasih lampu-lampu yang kalau dilihat malam hari menyenangkan. Itu interior. Itu interior. Kalau punya mobil dibawa ke variasi mobil, itu interior. Mobilnya sama-sama Avanza, tapi yang tidak sama adalah interiornya. Mobilnya Innova, beda harga. Punyanya Pak Mujib dengan punya saya. Punya Pak Mujib itu E tanpa interior. Punya saya V pakai interior. Ternyata lebih mahal pakai interior itu. Selisihnya 30 juta. Pak Mujib ya? Gak ada. Ternyata interior itu membawa mahal. Apa bahasa interior itu ya? Ya variasi. Aksesoris. Perempuan itu aksesorisnya bedak, lipen, sido, gelang, kalung, ya, warna jilbab sama warna baju, warna tasnya sama dengan sepatunya hijau semua, bros, itu interior. Ya kan, itu interior. Ternyata manusia itu kesenangannya ada pada interior. Interior yang dicintai manusia ini adalah sisi kelemahan manusia. Yang di situ iblis itu berdoa. Dan kemarin kita mengaji tentang doanya iblis. Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, kata iblis, kalau kau telah memutuskan aku ini sesat, kalau kau telah memutuskan aku ini sesat, Rabbi bima aghwaytani, maka sungguh aku bersumpah
memohon izin kepada la uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan menggoda manusia dengan jalan aku bikin sesuatu yang buruk itu, aku beri interior yang indah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pastikan semuanya akan tersesat. Itu doanya iblis. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang hamba yang ikhlas. Jadi iblis tidak bisa menggoda manusia yang ikhlas. Itu pernyataannya iblis. Apa kesenangan manusia yang berkaitan dengan interior itu adalah zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dibuat terasa indah. Zuyyin hubbus syahawat, cinta kepada kesenangan sesaat. Syahwat itu artinya kesenangan sesaat, sesuatu yang membuat senang tapi senangnya sesaat, makanya disebut syahwat. Hubungan seks itu sesaat ya? Sebentar enggak? Sebentar, itu namanya syahwat. Syahwat politik berarti sesaat. Hubbus syahwat, zuyyin, manusia itu dikasih potensi. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, diberi perasaan merasa indah, kecintaan kepada syahwat. Kecintaannya kepada syahwat itu terasa indah, padahal syahwat itu bersifat sementara. Apa yang menjadikan interior itu, yang dijadikan terasa indah? Pertama adalah minan nisa, perempuan. Perempuan itu kan agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada surat An-Nisa. Tapi perempuan itu menjadi terjungkil balik apabila diposisikan sebagai interior. Kita ini menjual mobil yang mewah, itu yang menjadi salesnya perempuan pakai celana pendek, begitu? Apa hubungannya perempuan dengan mobil? Kalau Formula 1 ketika mau balapan itu kan ada yang bawa payung, mesti perempuan pakai celana pendek. Apa hubungannya celana pendek dengan orang balapan? Apa membawa pembalapnya itu semakin semangat? Saya mau tanya sama ibu-ibu, perempuan kalau diposisikan hanya sebagai penghias, sebagai variasi, sebagai kesenangan mata, derajatnya turun nggak? Karena diposisikan sebagai interior. Ya iya. Maka ibu-ibu jangan mau derajat ibu-ibu diturunkan, pakainya hanya sebagai istri terus sebagai hiasan, mau nggak? Di rumah tangga hanya jadi hiasan, bukan bagian dari membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hanya sebuah hiasan, hanya interior itu tempatnya di pojok-pojok, di selkitan-selkitan, nggak substansi, namanya interior. Maka perempuan itu kalau sudah diposisikan sebagai interior, derajat perempuan turun, yang menjadikan perempuan sebagai hiasan itu juga, karena perempuan bukan hanya sekedar hiasan dalam perkawinan, tapi wabatha min huma rijalan katsira wa nisaa,
yaitu suatu kemuliaan karena keturunan manusia itu salah satu yang paling penting adalah dari kalangan ibu. Maka sampai-sampai ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua, khususnya ibu. Para jamaah yang rahmati Allah, maka karena tahu potensi manusia ini salah satunya menjadikan perempuan sebagai interior, maka laki-laki digoda oleh iblis, yaitu dibuat rasa senang kepada perempuan, yang perempuan itu dijadikan interior. Rasa senang, kegagalan rumah tangga karena laki-lakinya kepincut kepada perempuan. Sebaliknya, kalau sudah menyebut nisa berarti menyebut rijal ya. Al-Quran itu praktis soalnya. Kalau sudah menyebut perempuan itu sesungguhnya menyebut. Sebaliknya, kalau perempuan menganggap suaminya sebagai hiasan di rumah tangga, pantes-pantesin rumah tangga itu harus ada suaminya, ono wong lanangi, ada laki-lakinya, hanya dibuat pajangan dan pantas-pantasan, ini berarti kita telah digoda oleh iblis. Nomor 2, selain perempuan sebagai alat tembak yang disenangi oleh laki-laki atau laki-laki disenangi perempuan, yang kedua adalah wal bani, anak ini tidak hanya interior. Nah, kalau saya nangis yo mau main karena tentu kalau ada yang nangis, ada yang main, ada gembira, ada senang, rasanya rumah tangga ini menjadi bahagia. Tidak hanya itu, anak itu amanah, bukan interior. Tapi di sini disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Anak itu hanya sebuah hiasan. Padahal anak itu adalah amanah. Coba bayangkan yang menjadi anak, mau nggak kalau kita sebagai anak hanya dijadikan interior rumah tangga? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita memperlakukan anak itu sebagai interior? Para jemaah, monggo Bu. Saya kalau ada orang gila-gili bergoda gila-gilinya. Jadi anak ini jangan dianggap interior. Anak ini amanah. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati, harta. Manusia itu punya kelemahan, terasa indah, terasa nyaman kalau punya harta, terasa indah kalau bersama perempuan, terasa indah hidup ini kalau dengan anak, terasa indah kalau kita punya harta. Kalau harta hanya sebagai hiasan dan interior kesenangan saja, gagal kita sebagai manusia. Karena harta itu sesungguhnya sarana untuk ibadah, bukan hanya hiasan. Minaz zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khayl musawwamati, kuda hitam yang ini kuda hitam, kayak kuda putih gak harus, kuda itu hitam ya terus. Hitam ini memang luar biasa itu, menghibur diri. Petinju hebat mesti hitam, gak ada petinju putih hebat mesti begitu. Jadi menghibur yang hitam-hitam ini. Kuda ini kalau sekarang kendaraan, sampai lihat apa ada kendaraannya pejabat putih? Enggak ada, hitam. Mesti hitam, hitam.
Karena kuda yang dimaksud di dalam Al-Quran ini kuda hitam. Kuda hitam. Kesenangan manusia selain kepada perempuan, kepada anak, kepada harta, kepada kendaraan. Wah, ini kesenangan. Kalau kesenangan itu hanya sebuah interior, gagal. Tapi kalau kesenangan ini hanya merupakan, maksud saya kesenangan ini adalah merupakan kebutuhan, itu berarti kita berhasil. Ini kendaraan luar biasa. Hewan ternak. Banyak pejabat-pejabat itu kelihatannya nggak punya, padahal ternaknya banyak. Sapinya banyak. Sehingga kalau ada kegiatan seperti ini, dari mana uangnya? Ternyata jual sapinya yang ada di belakang. Nah, sini pegang-pegang jual sapi 2 acara ini. Yang selanjutnya orang sawah. Paling senang orang itu dengan sawah. Saya ingin simpulkan tentang ini. Para jamaah rahmatullah Allah, iblis itu tahu kesenangan orang. Ini sifatnya umum, lintas, kesenangannya umum. Bagi seluruh manusia, siapapun manusia pasti senang perempuan kalau laki-laki. Sepakat ya? Perempuan senang laki-laki. Pasti senang kepada anak. Pasti senang kepada harta. Pasti senang kepada emas dan perak. Pasti senang kepada kendaraan. Pasti senang kepada hewan ternak. Pasti senang kepada sawah. Itu pasti. Tapi kalau kesenangan-kesenangan ini hanya berhenti terasa indah, berhenti terasa indah, punya istri terasa indah, punya anak terasa indah, punya kendaraan, berhenti di situ, gagal. Kita gagal. Karena di sini setan bersumpah, aku tebak dari sisi kelemahan itu. Ketika kita punya kendaraan, punya mobil, punya rumah, punya istri, lalu kita merasakan keindahannya saja, ada sajanya loh Pak. Di situ kita akan ditembak oleh iblis. Tapi kalau harta ini merupakan amanah, istri ini adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara, anak ini amanah yang harus dididik menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kemudian kita ikhlas mendidiknya, iblis tidak bisa menembak itu. Jadi belokkan interior tadi, senang tadi dibelokkan. Seperti rumah. Rumah itu fungsinya untuk ketenangan, fungsinya untuk melindungi. Bukan hanya untuk disawah, tapi untuk melindungi. Untuk kita tidur, untuk kita membangun rumah tangga, bukan hanya merupakan kesenangan mata saja, bukan hanya untuk disawang saja. Itu substansi. Tapi kalau rumah itu hanya indah, lalu di dalamnya tidak terbangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah itu gagal. Jadi mari kita geser kepada substansinya. Berarti punya istri, istri itu adalah amanah. Karena sekali lagi, nanti tiket kita, kartis kita untuk membeli masuk surga itu adalah kesuksesan membangun rumah. Surga itu dicipta oleh Allah untuk orang yang berhasil membangun rumah. Karena yang menempati pertama kali adalah Adam dan Hawa. Uskun anta, masuklah kau Nabi Adam, wazam juga dengan istrimu al-jannah, ke surga. Jadi tiket untuk masuk surga itu adalah keberhasilan membangun rumah. Ini salah satu contoh. Banyak orang berhasil karena punya harta banyak, karena hartanya ditasarrufkan, digunakan untuk beribadah. Banyak orang berhasil nanti di akhirat karena punya mobil, punya emas, punya hewan ternak, karena digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran Allah sebaliknya. Ini ciri-ciri potensi
manusia. Orang beriman beda dengan orang kafir. Keindahan orang beriman itu adalah walakinallah ahabba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau orang beriman itu lebih cinta dirinya kepada keimanan dan kemudian terasa indah di dalam hatinya karena ada iman. Harta itu akan terasa indah kalau membangkitkan dan menebalkan iman. Ternak yang kita miliki akan terasa indah apabila ternak yang kita miliki, sawah yang kita miliki itu menebalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang beriman, keindahannya di dalam hatinya ada keimanan. Orang kafir beda lagi. Awas ini, hati-hati. Ciri-ciri orang kafir. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dibuat terasa indah bagi orang kafir kehidupan dunia ini. Orang kafir ini dibuat punya perasaan senang, indah, gagah, wibawa kalau dia punya harta. Ini ciri-ciri orang kafir. Kalau orang beriman, dia merasa senang apabila dia tebal imannya dan tetap. Wa yasharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw. Orang kafir itu ciri-cirinya melihat dan memandang hina orang-orang beriman. Jadi orang kafir memandang hina orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Ini ngajinya tentang baluk ciri-ciri orang ahli surga dan ahli neraka itu senengane nyelatu di ahli neraka. Lah ahli surga senengane ndungakno. Contoh niki sing mboten dugi kula ulangi. Lek enten yang mboten sholat, ada orang enggak sholat, ahli surga pasti begini. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya, sahabat saya mau sholat. Tidak dijelaskan, oh kok enggak sholat, enggak begitu. Enggak begitu. Enggak mau ke masjid, macam-macam, enggak begitu. Enggak begitu. Mudah-mudahan tetangga saya itu mau ke masjid. Itu enggak senang pengajian, mudah-mudahan senang pengajian. Itu medit, mudah-mudahan lo mati. Itu ciri-cirinya ahli surga. Kalau ahli neraka beda lagi. Ada orang ngajian minggu-minggu, bener senang-senang keluarga, jalan sehat, kok malah lumpuh. Dia Pusi Wahyudi Pak Siswaji nyelatu poso-poso Ramadan kok poso kapusan wong Arab nyatu gelemen sarung sampai kopian pengapian jinan nyatu mesti nyatu senang. Ciri-ciri orang ahli neraka itu nyatu, gampang Pak, mau orang nyatu ahli neraka gitu aja. Coba pernah saya sampaikan dulu ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang Yahudi meninggal dunia, dan ketika dia itu dibawa ke kubur oleh kelompoknya, Rasul di depan rumahnya menangis, dan menangisnya bukan hanya biasa, tapi sampai menangisnya itu gugup. Gugup itu bahasa Indonesia ya? Apa? Gugup aja, coba sama belakang ya. Gugup bahasa Indonesia apa? Terisak-isak. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Yang meninggal itu orang Yahudi ya Rasul. Kenapa engkau menangis si orang Yahudi yang mau dikubur? Rasul mengatakan, aku menangis karena aku belum menyampaikan kalimat Allah, karena aku belum menyampaikan kebenaran Islam, karena aku belum menyampaikan isi kandungan Al-Quran, karena aku belum menyampaikan bagaimana dahsyatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia belum pernah dengar, maka aku menangis, kasihan. Itu ahli surga. Ahli surga itu ketika ada orang berbuat maksiat yang muncul rasa kasih, bukan menghujat.
Begitu. Yang ada orang kafir, oh kok kafir? Pengerannya beda. Tidak begitu. Mudah-mudahan dia kenal dengan Allah. Nah itu ciri-ciri ahli surga. Dapat hidayah. Orang-orang kafir, wa yaskharuna minal ladina amanu wal ladina taqaw. Dia memandang hina orang beriman. Kita ini loh Pak, kita ini yang jilbaban ini kan sering dinyak mau jilbaban itu. Oke, hari ini jilbaban, hari modern begini jilbaban. SMA Gelaga, Hadra, Gelaga favorit main Hadra, gitu kan? Hina. Pas itu kakaknya ini kafir namanya. Siapapun saja kalau memandang hina kepada orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri-ciri orang entah agamanya apa. Padahal kata Allah, fawqahum yaumal qiyamah. Ingat Pak, ini kata kunci. Fawqahum yaumal qiyamah. Derajat orang mukmin itu tinggi derajatnya nanti di akhir. Jangan diminta sekarang. Jangan diminta sekarang. Karena derajat kita nanti itu ditinggikan oleh Allah di akhir. Perkara di dunia dapat. Perkara di dunia dapat. Yang penting tujuan akhir adalah akhir. Contoh, ada perempuan masih perawan umur 19, senangannya pacaran, belum nikah tapi melakukan hubungan. Kan guru waya itu, guru waya senang. Kira-kira bahagia nggak di akhirnya? Nggak akan bahagia. Kalau kita mengambil kesenangan sekarang yang belum saatnya, di akhir kita tidak akan bahagia. Kebahagiaan kita ini dijanjikan oleh Allah nanti di akhir. Fawqahum yaumal qiyamah. Biarkan kita dihina hari ini, tapi kita mendapatkan kemuliaan besok di hari akhir. Para jamaah yang manja Allah. Salawat. Pak Sis, ini salawat apa itu? Salawat itu banyak Pak Sis. Ya. Baju ini kan? Nanti. Oh nanti. Kita salawatan dulu ya. Yang junior dulu. Tidak usah grogi. Tadi kamu agak grogi. Tidak usah grogi. Yang buru-buru santai aja. Ayo. Siap. Dengan perak, dengan harta. Boleh. Saya ingin mencoba memberikan contoh cara ngapusi iblis. Kita jangan mau dihapusi iblis. Ayo bareng-bareng ngapusi iblis. Gampang. Ada seorang kiai, Kiai Romli ini pengarang sebuah buku kitab. Ketika ngarang kitab, beliau ditanya dan dibisi oleh setan oleh iblis. Yai, jenengan mengarang buku itu buat apa? Saya mau jual. Untuk apa? Biar saya kaya. Tulis. Gak godot iblis. Sip. Biarkan. Dan godot ya, katanya niatnya untuk kekayaan. Kiai setelah selesai bukuannya ribuan sama kiai dibagi-bagi. Tidak dijual. Iblis protes. Katanya dijual. Oh, kalau saya bilang dijual waktu nulis, kamu goda saya. Hartanya diajak kepada Allah. Senang perempuan, perempuannya diajak kepada, yang dimaksud perempuan ini maksudnya istri ya. Salah paham nih. Nanti salah paham mengucap perempuan maksudnya. Karena di sini disebut wanita, gitu maksudnya istri ya. Senang kepada anak, anaknya diajak kepada Allah. Tapi kalau senang hewan Pak, diajak apa? Dijadikan korban. Kalau senang kepada sawah, kan ada zakat. Jadi sesuatu kesenangan itu akan mampu menghadapi iblis, serangan iblis apabila diajak kepada Allah. Jadi Islam itu tetap harus kaya. Islam itu harus jaya. Tapi kekayaan itu tidak membuat keretakan antara KFP dan KI.
rakyat bingung sekarang. Bingung nggak baik kalau saya ngendi gitu. Makanya kalau layanan dari politisi berkomen ini mengurusi zuyin, hanya mengurusi keindahan. Jadi gangguan ibadah itu adalah manajemen keindahan. Tidak manajemen keindahan. Wong wedok di sawang ayu kan indah itu. Itu kalau diterus no, itu lagi sama istri, benar itu. Kalau diteruskan. Nah ini yang kita ambil. Begitu tujuh aja diterus harus. Tidak payah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan teman saya ini punya teman Islam terus murtad karena kesenangan kepada lagi. Saya buka ini untuk pelajaran kita. Ini bukti Islamnya dikorbankan hanya karena senang terhadap ketampanan suami. Islam ditinggal, masuklah agama. Ternyata setelah dimasuki dunia interior itu, ketipu dia. Akhirnya sekarang dia merasakan dan kembali lagi kepada Islam. Mbak Rina mana? Mbak Rina yang mana? Mbak Rina? Ada di mana? Coba berdiri. Nggak apa-apa Mbak Rina, berdiri. Nah ini kembali lagi kepada Islam setelah mengikuti zuyyina linnasi hubbus syahwat minar rijal. Nggak ada apa-apa, biar kenal dengan jamaah. Dia, Marina berdiri, ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Para jamaah rahmati Allah, ini senjata kita menghadapi iblis. Password lebih mudah. Saya ingin menggunakan istilah teknologi yang lebih gampang. Kalau kita buka internet, buka laptop kita, kalau itu di password itu apa? Kata sandi, kata kunci. Itu yang tahu hanya yang punya. Kalau yang punya lupa, kita nggak bisa buka. Passwordnya umat Islam itu adalah kalimatan thayyibatan, itu password. Al-Quran menyatakan kalimatan thayyibatan itu kalimat itu maknanya password. Kalau modernnya ini password. Passwordnya umat Islam itu adalah kalimatan thayyibatan. Kalau ingin membuka rahasia kegaiban, kesenangan yang sesungguhnya akan kita peroleh di dunia dan akhirat, kita harus punya kata sandinya, yaitu password. Passwordnya adalah kalimatan thayyibatan. Kalimat thayyibah itu apa? Bismillah, alhamdulillah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tahmid, takbir. Ini kalimat diumpamakan sebuah kalimat, itu kalimat saja, baru kalimat, baru sesuatu yang terucap, belum yang lain, baru kalimatnya saja. Kasyajaratin thayyibatin, itu seperti pohon yang indah, yang baik. Asluha thabitun, akarnya mengunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama', cabangnya itu menjulang ke langit. Coba bayangkan, apa maksudnya ya? Ada pohon yang akarnya di bumi, cabangnya menjulang. Ini maksudnya kita hidup di bumi, tapi kalau kita doa, kalau kita mohon dekat dengan Allah. Sama ini kan perumpamaan tentang ketuhanan. Orang itu kalau punya password dalam beragama, segala sikap tindak tanduknya di bumi
ini itu sesungguhnya adalah potret kehidupannya di langit, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh meninggalkan Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ini password. Ada lagi yang menafsiri bahwa kalimatan thayyibatan itu adalah orang yang beriman, yang tidak tergoda oleh keindahan dan hiasan dunia. Tidak tergoda, bukan tidak memiliki, tidak tergoda. Jangan salah, ada orang yang tidak ingin tergoda terus tidak memiliki. Memiliki harta, memiliki kekayaan belum tentu tergoda. Banyak orang miskin justru yang tergoda. Maka seorang profesor dari UNER namanya Standio, ahli sosiologi, mengatakan orang kalau miskin harta bisa satu paket dengan miskin ilmu. Kalau orang itu miskin harta bisa satu paket dengan miskin pengalaman. Kalau orang itu miskin harta bisa satu paket dengan miskin mental. Betul. Orang miskin itu mentalnya gak bagus. Ini jangan tersinggung yang miskin ya. Jangan tersinggung sih, ini bukan pernyataan saya. Ini Ustaz dia. Kalau dalam hadis disebutkan kadal faqru ayatul kufur. Kemiskinan itu mendekati kepada kekufuran. Kok begitu? Pokoknya ngajinya jangan tersinggung. Orang miskin kan tidak punya uang. Kuliah butuh uang. Bisa kuliah nggak? Nggak bisa. Orang miskin nggak punya uang. Bisa naik pesawat nggak? Nggak bisa. Pasti nggak banyak pengalaman. Orang miskin nggak punya uang. Bisa nggak bergaul dengan orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini menurut Stadia. Jadi kemiskinan itu akan berdampak kepada kemiskinan yang lain. Maka para jemaah rahmat Allah, untuk mengatasi seperti ini, orang yang miskin harta tidak boleh miskin iman. Penjelasannya adalah di iman. Orang yang miskin harta tidak boleh miskin pengalaman. Tidak boleh. Maka harus mau bergaul. Harus punya mental tangguh. Karena harta itu harus dipahami sebagai interior. Tapi kenapa hadis ini ada? Untuk membangkitkan semangat umat Islam mencari harta. Tapi umat Islam tidak boleh terjebak dengan harta. Di situ manajemen zuyinnya, manajemen interiornya itu di situ. Jadi kita tidak boleh terjebak lalu menghindari harta. Nggak mau saya dengan harta, bukan begitu. Tapi kita tidak terikat oleh harta. Imam Ghazali menyebutkan orang yang sukses adalah orang yang tidak terikat hatinya dengan harta, bukan tidak punya harta. Bisa terima? Saya lanjutkan. Orang-orang yang beriman itu seperti seperti pohon yang akarnya itu menghujam ke bumi, cabangnya ke langit. Bayangkan Pak, kalau ada pohon tu'ti ukulaha, pohon tersebut akarnya mensuplai makanan. Akarnya mensuplai makanan. Tu'ti ukulaha. Kullahin bi'idnillah. Bi'idni rabbiha. Kullahin bi'idni rabbiha. Akarnya mensuplai makanan sampai kepada buah. Artinya apa? Akarnya adalah iman. Imannya mensuplai nutrisi makanan sampai kepada pikiran-pikirannya.
Oleh karena itu kalau kita miskin harta, jangan sampai miskin iman. Para jemaah rahmati Allah, bagaimana kalau orang yang tidak beriman, yang tidak punya password? Wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang jelek. Pohon yang jelek itu seperti apa? Itu sat min fawqil ardi. Itu sat min fawqil ardi, yaitu seperti pohon yang dicabut seakar-akarnya dari permukaan bumi. Bayangkan kalau dia ditegakkan, bisa tegak nggak? Nggak bisa. Kenapa bicara akar? Kenapa bicara istustat min fawqil ardi, mencabut seakar-akarnya? Karena akar itu merupakan alat penunjang, fondasi untuk tegaknya pohon. Bayangkan kalau kita ini kakinya lumpuh, bisa berdiri nggak? Berarti apa itu akidah? Berarti apa itu azas? Berarti apa itu prinsip? Azas bangsa kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Azas musyawarah. Kalau sudah tidak ada musyawarah, bayangkan DPR RI bayar roboh. Maka orang yang tidak beriman itu gampang roboh, tidak punya prinsip, gampang oleng, gampang dijatuhkan karena akarnya dicabut dari permukaan bumi. Maka alhamdulillah Mbak Rina jenengan kembali lagi, kuatkan akarnya, jangan oleng lagi. Ngomong begini nih atau apa Pak, langsung ke orangnya. Tapi dengan mengingatkan ini mudah-mudahan menjadi ya pengingat bagi yang lain. Mbak Rina untuk yang, bukan untuk Mbak Rina tapi untuk yang karena banyak yang punya pengalaman seperti itu, agama dibuat main-mainan. Punya suami beda agama, ikut, nanti beda lagi, ganti lagi, ikut lagi gitu. Terus fungsinya agama kan sama saja kan gitu. Itu para jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak dicabut dari akarnya, yaitu para jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat keberkahan, mendapat barokah, rahmat dari Allah dengan mengkaji Al-Quran ini, dikuatkan oleh Allah untuk memilih keindahan dunia. Harus diakui bahwa dunia ini indah. Saya mau bilang apa tadi? Ini mudah-mudahan dengan tidak menjadi hati. Saya sering melihat orang naik sepeda motor, naik sepeda edan, apa itu, geng motor, sering dari Jember perjalanan terus. Saya pikir dia ternyata ada yang ke Bali, yang Bali ada yang ke Sidoarjo sampai ke Solo dan seterusnya. Dia sendirian, istrinya kemana? Anaknya banyak. Orang laki-laki egois, dia mencari kesenangan dirinya tanpa mengajak istri dan anak. Dia memuaskan kesenangannya dengan naik motor dan naik sepeda, sementara dia tinggalkan anak yang tidak senang-senang sama dia. Tidak boleh. Jamaah, kalau kita ingin senang, ajak istrinya, ajak anak. Begitu. Itu yang senang itu sama teman-temannya sampai 2 hari 3 hari. Itu kan sama orang lain, anaknya. Sudah bukan saatnya kita mencari kesenangan untuk diri sendiri. Mari kita mencari kesenangan untuk keluarga kita, untuk akhirat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada Asis, silakan dipersiapkan untuk sholawat serakalah ya.
Teruskan dengan uti ini utinya. Buat sini. Teruskan sini. Apa pakai uti-uti? Terus buat cimuti. Ya, utinya juga ini. Kemudian